never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Menjelang derby melawan AC Milan, Inter Milan masih mempertimbangkan beberapa pilihan penting dalam susunan pemain utama. Pelatih Christian Cifu baru akan mengumumkan starting 11 beberapa jam sebelum laga, sesuai kebiasaan yang sudah berlangsung dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sejumlah posisi masih diperebutkan hingga saat ini. Di lini belakang, Cifu dihadapkan pada pilihan antara Francesco Acerbi dan Jan Bisek. Bisek dinilai mampu membantu tim menaikkan garis pertahanan dan meningkatkan agresivitas permainan. Menurunkannya sejak awal pertandingan bisa membuat Inter langsung menekan Milan dan mencari celah di lini belakang lawan. Meski begitu, minimnya pengalaman sang bek Jerman dalam laga derby, hanya 4 penampilan musim lalu, 3 diantaranya sebagai starter, menjadi pertimbangan penting. Sebaliknya, Acerbi memiliki keunggulan karena terbiasa tampil dalam laga dengan tensi tinggi dan baru kembali menjadi starter dalam kemenangan 2-0 atas Lazio sebelum jeda internasional. Di lini tengah, 2 pemain kunci Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella tetap tak tergantikan. Satu posisi tersisa akan diperebutkan oleh Peter Sucic dan Piotr Zielinski, yang sama-sama menunjukkan potensi untuk turun sejak menit pertama. Masalah juga muncul di sektor sayap kanan. Denzel Dumfries masih diragukan tampil akibat cedera pada pergelangan kaki kirinya. Hari ini ia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Appiano Gentile. Jika Dumfries belum siap, Carlos Augusto menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Sementara Luis Henrique tidak masuk dalam opsi. Untuk lini depan, Marcus Thuram dikabarkan sangat berambisi untuk kembali tampil sebagai starter setelah sebelumnya tidak bermain sejak menit awal. Inter Milan dipastikan akan aktif mencari peluang pada bursa transfer Januari mendatang, khususnya untuk memperkuat sektor bek sayap kanan. Menurut laporan Tuttosport, saat ini skuad Nerazzurri masih belum memiliki pelapis yang ideal untuk mengisi posisi tersebut, terutama ketika Denzel Dumfries tidak dapat dimainkan. 2 nama yang tersedia, yakni Matteo Darmian dan Luis Henrique, dinilai belum mampu memberikan jaminan penuh. Darmian mulai mengalami penurunan kondisi fisik seiring bertambahnya usia, sementara Luis Henrique dianggap kurang cocok untuk peran tersebut. Pemain asal Brasil itu dinilai belum cukup kuat, terutama dalam tugas bertahan, sehingga kehadirannya tidak memberikan rasa aman bagi staf pelatih. Situasi tersebut membuka peluang bahwa Luis Henrique dapat dilepas pada bursa transfer musim dingin, kemungkinan menuju klub Serie A lain, agar ia bisa menjalani masa adaptasi yang lebih baik di kompetisi Italia. Untuk mengisi kekosongan itu, Inter mempertimbangkan rekrutmen pemain berbiaya rendah atau opsi pinjaman dengan hak pembelian. Strategi ini memungkinkan klub menjaga fleksibilitas finansial sebelum bergerak lebih agresif pada musim panas mendatang dalam mencari pengganti tetap untuk Dumfries. Dengan agenda yang padat dan kebutuhan memperkuat kedalaman skuad, sektor sayap kanan dipastikan menjadi salah satu prioritas utama Inter pada Januari nanti. Total menit bermain para pemain Inter Milan selama jeda internasional ketiga musim ini mencapai 992 menit. Rata-rata, setiap pemain yang dipanggil tim nasional tampil sekitar 90 menit, sebuah angka yang dinilai cukup aman oleh La Gazzetta dello Sport. Inter pun dapat menarik napas lega, mengingat risiko cedera dan kelelahan yang kerap meningkat selama agenda negara. Satu-satunya masalah yang muncul adalah kondisi Denzel Dumfries yang masih bermasalah dengan cedera pergelangan kaki, cedera yang sebenarnya sudah ia bawa sejak laga melawan Lazio. Selain itu, tidak ada kasus serius lain yang menimpa pemain Nerazzurri. Kabar baik datang dari Lautaro Martinez. Kapten Inter itu tidak harus menempuh perjalanan panjang ke Amerika Selatan dan hanya bermain 1 laga di Angola, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Biasanya ia adalah pemain terakhir yang kembali akibat perjalanan belasan jam dan jet lag. Namun kali ini ia menjadi salah satu yang pertama kembali untuk memimpin skuad di Appiano Gentile. Di lini depan, Inter juga mendapat dorongan signifikan dari Marcus Thuram. Striker Prancis itu diistirahatkan oleh Didier Deschamps setelah pulih dari cedera panjang. Thuram bahkan sudah berada di Appiano lebih lama dari Lautaro, memberi duet Tula waktu 6 hari penuh untuk memulihkan koneksi mereka, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Momen ini dinilai sangat tepat mengingat Inter segera berhadapan dengan pasukan Massimiliano Allegri. Sementara itu, Manuel Akanji masih dinantikan kepulangannya setelah membela Swiss menghadapi Kosovo di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia. Kedatangan Hakan Calhanoglu dijadwalkan besok bersama para pemain Italia, serta Sucic dan Zielinski,
yang masing-masing bermain untuk Kroasia dan Polandia. Dengan mayoritas pemain kembali dalam kondisi baik, Inter dapat mengalihkan fokus penuh menuju rangkaian laga krusial yang menanti dalam beberapa pekan ke depan. Hakan Çalhanoğlu sudah mengarahkan fokus penuh menuju derby melawan AC Milan dan duel pribadi melawan idolanya, Luka Modric. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, gelandang Turki tersebut yang dibebaskan dari pertandingan tidak menentukan Turki kontra Spanyol akan kembali menjadi figur kunci dalam skema Christian Cifu pada laga panas akhir pekan ini. Konfrontasi Çalhanoğlu-Modric disebut sebagai salah satu titik yang dapat menentukan jalannya derby. Çalhanoğlu sudah meninggalkan pemusatan latihan timnas Turki sejak Minggu. Kepergiannya disertai laporan medis yang menjelaskan adanya masalah kecil pada tangan yang masih perlu pemeriksaan lanjutan. Namun sebenarnya, sang kapten tidak akan tampil melawan Spanyol karena ia berstatus terancam skors dan tidak ada pihak yang ingin mengambil resiko kehilangan pemain penting itu untuk play-off Piala Dunia. Situasi tersebut justru menguntungkan Inter. Rasa sakit kecil yang dialami Çalhanoğlu membuatnya kembali ke Milan lebih cepat, sehingga gelandang 30 tahun itu bisa langsung beristirahat dan memulihkan kondisi. Cifu pun memberi libur kepada seluruh pemain yang kembali dari tugas internasional tanpa pengecualian, termasuk Çalhanoğlu. Sementara itu, staf medis Inter telah berkomunikasi langsung dengan tim medis Turki untuk memastikan kondisi sang gelandang. Hasilnya, tidak ada kekhawatiran signifikan terkait cedera tangan tersebut. Çalhanoğlu dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang besok setibanya di Appiano Gentile. Namun indikasi awal menunjukkan bahwa ia akan tersedia tanpa masalah untuk laga derby. Sirene bursa transfer kembali terdengar dari Turki terkait masa depan Hakan Çalhanoğlu. Media setempat kembali mengabarkan bahwa Galatasaray masih menyimpan minat kuat terhadap gelandang andalan Inter Milan tersebut. Pada bursa transfer musim panas lalu, pemain asal Turki itu sempat masuk dalam pusaran rumor yang mengaitkannya dengan klub berjuluk Cimbom, meski saat itu tidak ada langkah konkret yang dilakukan. Çalhanoğlu yang menjadi top skor sementara Inter musim ini akhirnya tetap bertahan di Milan dan kembali tampil pada level yang diharapkan oleh para pendukung Nerazzurri. Namun, ketertarikan Galatasaray rupanya tidak pernah benar-benar hilang. Menurut laporan terbaru dari Turki, tim asuhan Okan Buruk tengah mencari tambahan amunisi di lini tengah untuk bursa transfer Januari mendatang. Galatasaray disebut akan kembali mencoba mendatangkan Çalhanoğlu setelah sebelumnya menghentikan pembicaraan karena harga yang diminta Inter dianggap terlalu tinggi. Inter dikabarkan meminta setidaknya 30 juta euro untuk melepas pemain berusia 31 tahun tersebut, nilai yang tidak dapat dipenuhi Galatasaray saat itu. Kini, situasi disebut telah berubah dan Cimbom dilaporkan siap mengajukan penawaran baru dengan nilai sekitar 15 juta euro untuk mantan gelandang AC Milan tersebut. Inter Milan mendapat kabar kurang menyenangkan jelang derby della Madonnina akhir pekan ini. Denzel Dumfries diragukan tampil setelah kembali ke Italia lebih awal akibat masalah kecil pada pergelangan kaki yang membuatnya absen membela timnas Belanda. Meski kondisinya tidak dianggap serius, staf medis Inter memilih untuk tidak mengambil resiko. Dumfries terus menjalani terapi dan pemulihannya akan dipantau setiap hari hingga menjelang laga melawan AC Milan pada Minggu mendatang. Jika Dumfries tidak cukup fit, Inter telah menyiapkan beberapa alternatif. Carlos Augusto menjadi opsi utama, mengingat ia sudah pernah dimainkan sebagai wingback kanan dalam laga melawan Lazio. Selain itu, Luis Henrique juga tersedia sebagai pilihan lain. Kabar baik datang dari Matteo Darmian, bek serbabisa tersebut diperkirakan kembali ke skuad setelah pulih dari masalah otot soleus yang ia alami sebelum pertandingan melawan Roma. Andrea Ranocchia memberikan penilaian tinggi terhadap Christian Cifu yang kini menangani tim Nerazzurri. Dalam wawancaranya bersama Corriere dello Sport, Ranocchia menyebut penunjukan Cifu sebagai pelatih merupakan keputusan tepat sejak awal. Ranocchia, yang pernah satu lini dengan Cifu, mengaku sudah melihat kualitas kepemimpinan ex-bek Rumania tersebut bahkan saat masih aktif bermain.
Ia memiliki kecerdasan dan sensitivitas yang berbeda dari pemain lain. Ia mampu memahami rekan setimnya, dan itu merupakan kualitas penting seorang pelatih, ujarnya. Menurut Ranocchia, Cifu tidak banyak bicara di ruang ganti, namun setiap ucapannya selalu didengar dan dihormati, bahkan oleh para pemain bintang Inter pada masa itu. Setelah pensiun, Cifu memulai karir kepelatihannya di sektor junior Inter, dan saat itu Ranocchia semakin yakin bahwa rekannya tersebut memiliki potensi besar di dunia kepelatihan. Di lapangan, Cifu dinilai berhasil memaksimalkan kekuatan fisik dan agresivitas Inter. Tekanan tinggi yang dilakukan Inter saat menghadapi Lazio disebut Ranocchia sebagai contoh nyata dari permainan intens yang ingin dibangun sang pelatih. Dalam 10 menit pertama, mereka hampir tidak membiarkan Lazio bermain. Dari tekanan itulah gol Lautaro tercipta, tambahnya. Ranocchia juga menyoroti kemampuan komunikasi Cifu yang disebut setara dengan pelatih-pelatih top dunia seperti Mourinho, Guardiola, dan Klopp. Baginya, konferensi pers Cifu selalu menarik karena sang pelatih mampu keluar dari jawaban-jawaban klise. Mengenai perubahan di lini belakang, Ranocchia menilai Jan Bisek memiliki kualitas untuk berkembang sebagai bek tengah kelas internasional. Ia juga memuji peningkatan yang terlihat pada Manuel Akanji. Namun bagi Ranocchia, keuntungan terbesar Inter saat ini berada di lini depan. Pergantian dari Taremi Arnautovic ke Pio Boni dinilai membuat Inter memiliki keunggulan signifikan, terutama ketika Marcus Thuram absen. Ranocchia juga menanggapi kritik terkait ekspresi Lautaro Martinez di lapangan. Ia menegaskan bahwa sang kapten Inter tetap memiliki kepribadian ceria, tetapi saat bertanding ia menunjukkan fokus dan ambisi besar. Lautaro tidak pernah puas, itu kekuatan utamanya, katanya. Menjelang derby Milan, Ranocchia menilai Inter berada dalam posisi yang lebih tenang, sementara tekanan justru lebih besar pada Milan yang bisa tertinggal 5 poin jika kalah. Kemenangan derby disebutnya bisa menjadi dorongan moral besar bagi Inter. Di akhir wawancara, Ranocchia juga membahas Antonio Conte yang saat ini melatih Napoli. Menurutnya, meski publik menilai Conte sedang berada dalam fase menurun, kenyataannya sang pelatih tetap menunjukkan profesionalisme dan kemampuan yang sama seperti yang dikenalnya dahulu. Ex-back Inter Milan Danilo D'Ambrosio mengaku masih mengikuti perkembangan mantan klubnya dengan penuh perhatian. Inter, yang merupakan tim yang ia dukung sejak kecil dan dibelanya selama 1 dekade, dinilai mengalami perubahan signifikan terutama dari sisi mentalitas. Dalam wawancara dengan radio TV Serie A, D'Ambrosio menilai bahwa Piala Dunia antar klub menjadi faktor penting dalam meningkatkan kekompakan tim. Secara mental mereka sudah berubah. Piala Dunia antar klub membantu para pemain dan Cifu menyatu lebih baik. Kini hasilnya terlihat, ujarnya. D'Ambrosio menilai bahwa dari sisi taktik, Inter saat ini tidak jauh berbeda dari era Simone Inzaghi. Dalam 4 musim terakhir, gaya bermainnya hampir sama. Dengan Inzaghi, Inter bermain bagus, dan Cifu pintar dalam memasukkan pemain muda. Mereka adalah kelompok yang kompak dan tahu apa yang mereka inginkan, lanjutnya. Menurut D'Ambrosio, Christian Cifu memiliki modal besar untuk meraih sukses di Inter. Meski masih muda, ia punya pengalaman besar karena tahu bagaimana para juara berpikir. Ia tahu apa arti bermain untuk Inter, memahami sepak bola Italia dan para pelatih lainnya. Ia punya peluang besar untuk meraih banyak trofi, katanya. D'Ambrosio juga menyoroti performa 2 bek sayap Inter, Federico Di Marco dan Denzel Dumfries. Denzel banyak berkembang dalam bertahan. Dulu ia sangat ofensif, sekarang ia seimbang di 2 fase permainan. Terlihat bahwa dia dan Di Marco adalah bagian dari Inter yang berjaya, ungkapnya. Ex-kapten Nerazzurri itu menyebut rotasi pemain sebagai elemen vital dalam kompetisi panjang. Rotasi itu penting. Lihat musim lalu, Inter memainkan 60 laga. Jika ingin mengejar Scudetto, kamu harus mengandalkan seluruh skuad. Dan itu yang sedang mereka lakukan sekarang, jelasnya. D'Ambrosio juga memberi pandangan tentang rival sekota, AC Milan. Ia menilai Massimiliano Allegri sebagai pelatih berpengalaman yang mampu membentuk mentalitas pemenang. Perekrutan penting adalah Modric. Seorang juara seperti dia memberi banyak hal kepada pemain muda. Ia adalah contoh yang harus ditiru, tutupnya. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni, memberikan wawancara panjang kepada Rivista Undici, membahas perjalanan karirnya, evolusi permainannya,
hingga ambisi Nerazzurri usai kegagalan di final Liga Champions. Pemain berusia 25 tahun itu menegaskan bagaimana perannya sebagai bek modern telah berkembang jauh dari stereotip tradisional. Dalam bayangan umum, bek hanya bertahan. Bukan saya. Saya suka melakukan banyak hal lain, dan itu datang secara alami, ujar Bastoni. Ia mengaku terinspirasi oleh gaya bermain Rafael Toloi, salah satu bek pertama yang memiliki karakteristik ofensif modern. Latihan teknik sejak di Akademi Atalanta juga membentuk dirinya. Bastoni menjelaskan bahwa gaya bermainnya semakin berkembang sejak era Antonio Conte hingga Simone Inzaghi, dengan kontribusi penting dari Di Marco dan Mkhitaryan. Skema kami berjalan sangat natural dan semakin matang seiring waktu. Semuanya bergantung pada konteks dan orang-orang yang tepat, tegasnya. Terkait anggapan bahwa para bek kini adalah bintang di Serie A, Bastoni menanggapinya dengan penuh kehati-hatian. Pujian itu menyenangkan, tapi saya belajar bahwa hari ini kamu bisa dianggap hebat, besok jelek. Setiap minggu kamu harus membuktikan diri. Bastoni mengungkapkan bahwa ia tidak pernah terbebani tekanan sebagai pemain Inter. Saya selalu menjalani semuanya dengan bahagia. Saya siap di momen yang tepat, dan keluarga memberi saya ketenangan yang saya butuhkan, katanya. Musim ini menjadi musim ke-7 Bastoni bersama klub yang ia dukung sejak kecil. Saat datang di usia 20 tahun, melihat logo Inter di jersey saja sudah seperti mimpi. Sekarang saya punya tanggung jawab lebih sebagai panutan bagi pemain muda, ujarnya. Ia menilai peran senior seperti Handanovic, D'Ambrosio, dan Ranocchia kini berpindah ke dirinya. Bersama Lautaro Martinez dan Nicolo Barella, Bastoni merasa memiliki tanggung jawab memimpin dari dalam ruang ganti. Ia mencontohkan bagaimana mereka membimbing pemain muda seperti Pio Esposito. Dunia sepak bola bisa membuat pemain muda kehilangan arah, tapi sejauh ini Pio sangat tenang dan mengerti situasi. Bastoni mengingat final Liga Champions kontra PSG sebagai momen yang aneh dan sulit dijelaskan. PSG bermain 2 kali lebih cepat dari kami, tapi mencapai 2 final dalam 3 tahun tetap membanggakan, ujarnya. Meski penuh kekecewaan, ia menegaskan bahwa Inter tidak akan berhenti. Sepak bola selalu memberi kesempatan baru. Kami tidak tidur beberapa malam, tapi kemudian kamu ingin mencoba lagi. Dengan kelompok yang sehat, lebih mudah bangkit, tambahnya. Bastoni juga memberikan penilaian positif untuk pelatih baru Nerazzurri, Christian Cifu. Pendekatannya sangat positif. Dia orang yang luar biasa, sangat ingin bekerja dan menyampaikan idenya dengan cara yang tepat. Menurut saya, dia masuk ke grup ini dengan cara yang terbaik. Jelang pertemuan pertama antara Inter dan Milan yang dipimpin oleh Christian Cifu serta Massimiliano Allegri, opini dari mantan kiper Simone Braglia kembali menghangatkan tensi derby della Madonnina. Dalam wawancaranya bersama TMW Radio, Braglia memberikan pandangannya mengenai kondisi kedua tim dan kualitas pelatih Inter saat ini. Menurut Braglia, Milan memiliki sedikit keunggulan dalam hal keyakinan dan identitas permainan. Untuk keyakinan dan identitas tim, saya melihat Milan lebih unggul, meskipun Inter sebenarnya lebih kuat. Milan tampak lebih terorganisir saat ini. Selain itu, mereka hanya fokus pada liga, jadi mungkin memiliki motivasi lebih, ujarnya. Topik kemudian bergeser pada perbandingan antara Christian Cifu dan Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter. Braglia menilai, Cifu memiliki kualitas komunikasi yang baik, namun perjalanan pembuktiannya masih panjang. Saya menyukai Cifu karena cara komunikasinya. Pembuktian sebenarnya akan datang ketika ia memenangkan sesuatu yang penting. Tidak ada yang bisa menghilangkan kredit dari Cifu. Ia mengambil alih tim setelah kekalahan berat di Liga Champions dan berhasil mengangkat moral skuad yang berada dalam situasi psikologis sulit. Namun demikian, untuk membuat perbandingan, kita harus menunggu, jelasnya. Aldo Serena memberikan pandangannya mengenai perkembangan beberapa pemain dan tim Serie A dalam wawancara bersama TMW di sela-sela acara Premium via Regio Sport 2025. Salah satu topik utama yang dibahas adalah masa depan dan penanganan striker muda Inter, Pio Esposito. Serena menilai bahwa memberi tanggung jawab besar kepada Esposito yang baru berusia 20 tahun bukanlah langkah tepat bagi pihak manapun.
Membebani pemain muda dengan tanggung jawab terlalu besar tidak menguntungkan bagi dirinya maupun timnas. Ia harus dimanfaatkan sesuai dedikasi dan kualitas yang ia miliki, terutama di dalam kotak penalti bukan dalam situasi lapangan terbuka, ujarnya. Menjelang derby della Madonnina, Serena menilai Milan tengah berada dalam performa positif meski masih memiliki beberapa kekurangan. Ia menyoroti absennya penyerang tengah berkualitas dalam skuad Rossoneri, namun memuji kekuatan lini tengah mereka. Milan tampil sangat baik, Jahari akan menjadi nilai tambah meski belum untuk derby. Sementara itu Inter kini bermain lebih vertikal dan agresif, tetapi mereka bisa bermasalah menghadapi kecepatan Leao dan Pulisic karena tidak memiliki bek yang sangat cepat, jelasnya. Serena juga memberikan kredit kepada Christian Cifu serta manajemen Inter yang dinilai sama-sama berperan besar dalam perkembangan Nerazzurri musim ini. Keduanya patut dipuji, Klopp telah melindungi Cifu dengan baik dan ia sendiri menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghadapi situasi sulit dengan rasionalitas. Itu kualitas seorang pelatih besar, tambahnya. Sementara itu Serena menilai Juventus masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut meskipun berada di bawah arahan pelatih baru Luciano Spalletti. Ia menyoroti kelemahan transisi cepat dari bertahan ke menyerang sebagai masalah utama. Saya membaca kabar mengenai Brozovic, dia datang dari liga yang kurang menantang dan perlu dilihat kembali motivasinya. Jika evaluasinya positif, Brozovic bisa membantu Juventus, ungkapnya.